Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ada informasi terbaru mengenai untuk pembuatan SIM yang mana untuk Korlantas Polri akan melakukan uji coba aturan penggunaan program jaminan kesehatan atau JKN untuk sebagai syarat dalam pembuatan SIM atau surat izin mengemudi. Uji coba tersebut akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024 di 7 provinsi di Indonesia. Uji coba aturan tersebut dilakukan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Namun sebelum itu, kalian harus memastikan apakah kalian sudah terdaftar sebagai status kepesertaan BPJS Kesehatan, atau mungkin kalian sudah terdaftar namun tidak tahu apakah status kalian masih aktif atau tidak. Kalian bisa saja langsung mengecek status kepesertaan kalian dengan menonton video saya yang ini, atau bisa saja langsung ke Polres setempat dan melakukan pengecekan di TKP. Ada 2 tahap untuk memastikan kepesertaan kalian aktif atau tidak di BPJS Kesehatan. Yang tahap pertama, ketika kalian mendaftar SIM, salah satu syaratnya adalah dengan menyertakan kartu JKN yang aktif. Kalian bisa langsung mengecek melalui WhatsApp BPJS Kesehatan di nomor 0811 8165 165, atau bisa juga melalui aplikasi mobil JKN. Kemudian nantinya akan melakukan proses identifikasi dan petugas akan melakukan pemeriksaan status kepesertaan kalian apakah sudah aktif atau tidak. Dan bagi kalian yang tidak melampirkan mungkin atau belum punya, kalian cukup melampirkan nomor induk kependudukan atau NIK KTP. Kemudian untuk di tahap kedua, saat SIM kalian sudah dibuat dan akan diserahkan, bagi pemohon yang di tahap pertama tadi tidak aktif atau tidak terdaftar sebagai peserta program JKN BPJS Kesehatan, maka kalian dapat menyerahkan atau menunjukkan nomor akun virtual atau VA, pendaftaran atau bukti pembayaran lunas, maupun ikut program rehab atau cicilan iuran. Lantas apakah ada perbedaan untuk pembuatan SIM yang lama tanpa penggunaan BPJS Kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk pembuatannya? Sebenarnya untuk pembuatan SIM masih sama, hanya saja kalian harus melampirkan tanda bukti kepesertaan kalian dalam program JKN atau BPJS Kesehatan. Dan untuk persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM kendaraan bermotor masih sama seperti mengisi dan melampirkan formulir pendaftaran secara manual yang kalian dapatkan di Polres setempat, atau bisa juga untuk menunjukkan tanda bukti pendaftaran kalian secara elektronik menggunakan aplikasi. Kemudian kalian hanya melampirkan fotokopi dan menunjukkan identitas diri atau kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kemudian melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan menunjukkan yang asli, melampirkan hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang terakreditisasi bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi, atau bisa kalian belajar dengan sendiri maksudnya. Kemudian mengikuti tahapan perekaman biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah maupun retina mata. Selanjutnya, kalian yang ingin membuat SIM baru akan mengikuti pemeriksaan kesehatan serta akan dinyatakan lulus setelah ujian teori, keterampilan, dan ujian praktik dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dan untuk biaya pembuatan SIM baru setelah adanya BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pembuatan SIM, sebenarnya tidak ada perubahan. Untuk pembuatan SIM A sebesar 120.000, SIM B1 120.000, SIM B2 120.000, SIM C 100.000, SIM C1 100.000,
SIM C2 100.000, SIM D 50.000, SIM D1 50.000. Dan biaya total yang dikenakan antara lain untuk penerbitan SIM baru, tes kesehatan, dan tes psikotes. Dan juga untuk sebagai disclaimer juga, ketika mengurus SIM perlu membayar tes kesehatan dan psikotes misalnya, akan dikenakan biaya sebesar misalnya 60.000 dan tes psikotes 100.000. Namun untuk di setiap wilayah akan berbeda-beda untuk biayanya. Itulah sedikit informasi mengenai pembuatan SIM terbaru tahun 2024, yang mana BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat untuk pembuatan SIM yang terbaru kali ini. Dan untuk biaya SIM masih sama, serta untuk uji coba penerapan tersebut mulai dari tanggal 1 Juli kemarin hingga 30 September tahun 2024 di 7 provinsi di Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga informasi ini dapat berguna untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang nantinya akan saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.